وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وصحبه سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di fasal yang ke-6 masih ya. Fasal fi yaumil akhir. Fasal menjelaskan tentang iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat wa mashtama alaihi dan apa-apa yang tercakup terkandung di dalam peristiwa daripada hari kiamat. Kemarin sudah disebutkan termasuk daripada rangkaian peristiwa hari kiamat ada alam barzah, kemudian ada soal kubur, pertanyaan dalam kuburan, kemudian nikmat dalam kubur, adab dalam kubur, kemudian al-ba'ts minal qabri, dibangkitkan dari kubur, al-hasyr al-jasad ila al-maghfir ba'da al-ba'ts, kemudian dikiring ke padang mahsyar. Sekarang yang kelima, betul ya? Yang dibaca tadi syafaat. Yang kelima termasuk daripada rangkaian mastumula alihi yang tercangkup, yang terkumpul dalam hari kiamat, yaitu asy-syafaah. Harus kita imani, harus kita yakini di hari yang mana tidak ada satupun makhluk yang berani untuk menolong, di hari di mana semua makhluk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ada beberapa macam, minha yang pertama syafaatul udma, syafaat yang paling besar, wa ya syafaatu sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada li irahatil khalqi min hadil mawqif wa masyaqqatihi wa masyaqqatihi, daripada kentingnya hari tersebut, kawatnya hari tersebut, menakutkan di hari tersebut. Wa ya mukhtassatun bi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul udma, namanya syafaatul udma. Dan itu dijuluki atau diberi nama wa hadhihi iyal maqam al mahmud, diberi nama, dibejulukan maqamul mahmud, maqam yang terpuji. Satu-satunya maqam yang bisa dicapai, satu-satunya maqam yang bisa diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maqamul mahmud. Makanya sering anak katakan kalau selesai adzan kita berdoa, salah satu doanya apa? Ab'asul maqaman mahmud. Ya Allah, sampaikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat al-maqamul mahmud. Bukan berarti hasyawakanlah, bukan berarti kita mendoakan Nabi. Pada zahirnya seperti itu. Apa pertamanya doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil ati sayyidina Muhammadin wasilatul, ya Rabb, sampaikanlah Nabi Muhammad kepada derajat yang paling tinggi, yaitu maqamul mahmud. Seakan-akan zahirnya kita mendoakan Nabi supaya Nabi nyampe derajat tersebut. Pada hakikatnya enggak. Pada hakikatnya tatkala Nabi nyampe derajat tersebut, nanti berkahnya, keuntungannya kembalinya kepada kita. Karena apa? Karena Nabi tatkala nyampe derajat itu akan bisa memberi syafaat kepada umatnya. Satu-satunya maqam, derajat yang bisa memberi syafaat kelak dari kiamat, yaitu maqamul mahmud, yaitu makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi wu'ida bi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu telah dijanjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari fatahajjat bihi, bangunlah, bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengutusmu, memberimu gelar atau memberimu pangkat maqam apa? Maqaman mahmuda. Qala an-Nawawi ya mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan ini khusus hanya dimiliki Nabi sallallahu alaihi, walaupun makhluk yang lain bisa memberi syafaat. Kemarin saya mohon menceritakan bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni bisa memberikan syafaat. Para aulia, orang-orang saleh juga bisa memberikan syafaat, akan tapi syafaatul udma, makanya dikasih derajat yang nomor pertama. Al-awwal syafaatul udma, syafaat yang paling tinggi. Momentumnya pas. Oh subhanallah, sekarang masuk bulan
Sya'ban bulannya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan, meminta bantuan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui salawat, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mumpung. Makanya ada makalah daripada ulama mengatakan Rajab syahrul taubah, wa Sya'ban syahrul gurbah, wa Ramadan syahrul mahabbah. Rajab syahrul taubat, tobat yang banyak, istighfar yang banyak. Sya'ban syahrul gurbah, dekatkan diri. Melalui siapa? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan nanti syahrul mahabbah, nikmat ibadah, lezat ibadah, karena dimulai dari Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Perbanyak salawat. Sudah banyak hadis-hadis keterangan tentang salawat, fadilah-fadilah daripada salawat sangat banyak sekali. Di antaranya Imam Busiri mengutip dalam bait-baitan burdanya apa? Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi. Semenjak aku lazimi memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Busiri itu dulunya Imam Busiri itu emang penyair beliau, akan tapi sebelum beliau memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya memuji kepada raja-raja, penguasa-penguasa, supaya dapat upah. Kalau zaman dulu kan dapat upah, dapat bayaran lah kasarnya. Akan tapi tatkala beliau tidak mau memuji lagi kepada makhluk, memuji kepada penguasa, raja-raja, akan tapi memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip bait-baitannya, wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu di khalasi khairamul. Aku temukan semua urusanku enak semua, gampang semua, lancar semua, berkatnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Hadis yang sudah ma'ruf, Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku banyak salawat kepada engkau, berapa aku jadikan salawat untuk engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih terserah engkau. Sulus ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, terserah engkau, fa in zidta fa huwa khairun laka. Kalau kamu banyak, kalau tambah, maka itu lebih baik untukmu. Kalau lebih baik, maka aku tambah ya Rasulullah. Ya sudah, nisif ya Rasulullah. Kata Nabi, masih terserah, kalau kau tambah lebih baik. Tambah lebih baik lagi, ya sudah, sulusan ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah. Terserah. Nabi tidak pernah merepotkan, tidak pernah membebankan. Kalau ditambah lebih baik. Kata sahabat tersebut, ya sudah, kalau begitu semua waktuku aku pakai untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Apa jawabnya Nabi? Idan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu urusanmu selesai dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu. Ayat buat talib ilm tidak mempunyai adkar wirid salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Alal akal yom wa laila 300. Adna syai', paling sedikitnya kategori banyak itu para ulama mengatakan 300 satu hari. Keterlaluan, sangat keterlaluan, talib ilm, santri tidak mempunyai hubungan melalui salawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senakal-nakalnya santri, semokong-mokongnya santri, atau sebodoh-bodohnya santri, kalau dia punya wirid salawat, insyaallah yurjana jabatuh, masih diharap untuk dia sukses, masih bisa diharap untuk dia dapat ilmu walaupun sedikit. Cuman walaupun dia hebat, walaupun dia pintar, alim, bahkan hafal semuanya, cuman kalau tidak ada wirid salawat, gak diharap sudah. Sayang. Imam Les As-Samarqandi beliau mengatakan, laulam yakun lis-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajrun siwa syafa'ah. Seandainya di salawat itu tidak ada pahala, seandainya sudah salawat itu tidak mempunyai pahala sama sekali sudah, kecuali dapat syafa'ah. La yanbaghi la wajaba lil aqil an yuksira shalah ala Nabi sallallahu alaihi. Seandainya tidak ada lagi pahala, tidak ada lagi sawab, ganjaran untuk orang yang baca salawat, kecuali cuma satu syafaat ini, sudah sepatutnya wajib bahkan untuk orang yang berakal memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Apalagi salawat itu melancarkan rizki, mempermudah ilmu, masalah-masalah dalam keluarga, pekerjaan, anak, istri, selesai semua berkat salawat. Keterlaluan kalau orang mempunyai tidak mempunyai daripada wiridan salat, eman, sangat eman sekali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamul mahmud, syafaatul udmah, derajat yang pertama yang satu-satunya makhluk bisa memberi syafaat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya sudah ma'ruf, kemarin kita ceritakan. Tatkala di padang mahsyar semuanya tidak ada yang berani berbicara, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang mengatakan ana laha,
analah. Bahkan beliau waktu itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan di dalam riwayat dikatakan irfa' ra'sak sal tu'ta fashfa' tushaf. Angkat kepalamu, kau minta apa dikasih, dan siapa yang mau kau beri syafaat maka pasti dikasih syafaat satu-satunya makhluk yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, maqamul mahmud. Yang kedua, الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم. Yang kedua syafaatnya Nabi SAW, kalau emang seumpama dia sudah orang soleh, dia sudah dijamin masuk surga, apa bentuk syafaatnya untuk orang tersebut? Kalau tadi kan syafaatnya tatkala dia seumpama ahli neraka didapat syafaat supaya masuk surga. Yang kedua, kalau seumpama dia sudah dijamin masuk surga, syafaatnya pertolongannya Nabi berupa bentuk apa? Udkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Wa jawazan Nawawi ihtisas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama menurut Imam Nawawi ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan yang bisa menyebabkan manusia masuk surga tanpa hisab. Banyak amalan-amalan. Di antaranya apa? Yang bisa menyebabkan manusia masuk surga tanpa hisab. Amalannya apa? Jihad fi sabilillah. Orang yang gugur di medan perang, meninggal, jaminan sudah langsung masuk surga. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, amalan-amalan yang biasa, fadilahnya yang sudah ma'ruf, jaminannya masuk surga tanpa hisab. Besok lusa, nisfu Sya'ban, siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban wajibat lahul jannah, diwajibkan dia masuk surga. Riwayat yang lain mengatakan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang menjamin manusia masuk surga? Baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Siapa orang yang baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali kematian. Setiap selesai salat 5 waktu, sempatkan walaupun sesibuk apapun kita, sekeburu apapun kita, kalau seumpama selesai salat 5 waktu membaca ayat kursi Allahu la ilaha, cuman enggak sampai 1 menit, fadilahnya, jaminannya tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali al-maut, mati langsung masuk surga. Banyak fadilah-fadilah daripada amalan-amalan tersebut. الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة الدرجات وجوز النووي اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة الدرجات وجوز النووي اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. Itu kebalik ya. Kebalik di sini, kebalik berarti di sini. Beda cetakannya. Yang ketiga yaitu syafaat Nabi SAW untuk meninggikan derajat tatkala sudah masuk surga. Dia sudah masuk surga, kemudian sudah masuk surganya tanpa hisab. Akan tapi bentuk syafaatnya Nabi untuk orang tersebut bagaimana? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu bertingkat-tingkat kan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 8. Bentuk syafaatnya Nabi untuk orang tersebut bagaimana? Dinaikkan derajatnya sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Wa jawazan Nawawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Itu masuk yang mana betulnya? Masuk yang ketiga atau yang kedua? Kalau di sini masuk yang kedua. Kalau di situ cetakannya antum di PDF sini. PDF-nya antum apa? Nabi SAW Imam Muslim. Wallah, nanti coba lihat di referensi yang lain, kitab yang lain, cetakan yang lain. Takutnya salah. Ini masuk yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Karena beda kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kalau cetakan seperti ini masuk yang ketiga. Ala kulli hal, nanti dicari referensi yang lain, kitab yang lain, atau top A yang lain, cetakan yang lain. Yang keempat, الرابع الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها. قال عياد وليست مختصة به صلى الله عليه وسلم
وتردد النووي أي لأنه لم يرد تصريح بذلك. Yang keempat, syafaatnya Nabi SAW berbentuk apa? Fi man istahaqqa dukhulan nar an la yadkhulaha. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu syafaat pertolongan Nabi SAW buat orang yang emang sudah layak patut masuk untuk neraka, akan tapi diselamatkan oleh Nabi SAW. Qala Iyad, menurut Imam Iyad mengatakan walaysa mukhtasun bi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak khusus untuk Nabi SAW. Syafaat-syafaat yang lain orang-orang soleh atau seperti orang yang hafidhul Quran itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Begitu juga orang soleh juga bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Makanya Imam Iyad mengatakan ini tidak khusus untuk Nabi SAW. Bahkan kemarin disebutkan sama si Muhdar, saudara atau sahabat, teman, kerabat yang dekat itu kelak di hari kiamat sebelum masuk surga akan mencari teman yang lain. Mana temanku selama di dunia fulan? Mana temanku selama di dunia fulan? Tatkala tidak ditemukan temannya di surga, maka dia akan mencari daripada temannya di neraka untuk memberi syafaat kepada teman-teman tersebut. Cuman pertemanan yang lillah wa fillah, pertemanan yang karena Allah Subhanahu, bukan karena dunia. Kemarin Taman menceritakannya, bukan gara-gara ditraktir, bukan gara-gara banyak uang, bukan gara-gara jabatan atau dunia, enggak. Pertemanan yang lillah wa fillah, karena Allah, untuk Allah. Itu pertemanan yang langgeng bahkan sampai hari kiamat, bahkan bisa memberi syafaat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sama Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, ya kan, yang diinat beliau yang Hadra Baswedan kemarin itu. Ingat ceritanya? Lupa. Yang saya terjemahkan kemarin. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi walaupun temannya sudah meninggal, akan tapi beliau masih berkunjung ke rumahnya. Tetap rutinitasnya tatkala beliau datang ke kota Inat, tetap berziarah kepada temannya, tetap berkunjung ke rumah temannya walaupun teman beliau sudah meninggal. Menunjukkan bahwasanya pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk atau bukan karena dunia. Kalau kita kan enggak. Kalau ada baru datang, atau kalau ada maunya, kalau ada maksudnya baru datang, kalau enggak. Ini walaysa mukhtasun bi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraddada An-Nawawi li'annahu lam yarid tasrihu bidzalik. Adapun Imam Nawawi taraddad, masih bimbang atau masih taraddad, masih ragu, masih bimbang. Li'annahu lam yarid tasrihu bidzalik, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang perkara ini. Apakah ini khusus untuk Nabi? Apakah juga orang-orang lain bisa memberi syafaat untuk menyelamatkan dia daripada neraka? Yang jelas kalau kita tahu keterangan-keterangan yang ada itu banyak, bahwasanya orang lain bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Di antaranya juga Imam Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa. Saking tingginya derajat beliau, karena dia akan memberi syafaat kepada keluarganya, kepada kaumnya sebanyak Rabi'ah wa Mudhar, dan itu kan dua kelompok yang paling besar atau dua kabilah yang paling besar dalam bangsa Arab. Nabi sendiri yang mengatakan. Bahkan ala kulli hal, Imam Nawawi mengatakan masih bimbang karena tidak ada keterangan. Adapun kalau menurut Imam Iyad mengatakan ini tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-khamis asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar wa yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fiha al-anbiya wa salihul mu'minin. Yang kelima, bentuknya syafaat pertolongan dikeluarkan. Kalau tadi belum masuk, masih di pintunya, diselamatkan. Kalau ini naudzubillah min dzalik, kalau ini sudah masuk, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Yusyariku sallallahu alaihi wasallam bil anbiya wassalihun mu'minun. Dan ini syafaat ini, pertolongan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain dan orang-orang soleh seperti tadi itu, bisa menyelamatkan daripada keluarganya, sanak familinya, bahkan temannya, kerabatnya, sahabatnya bisa diselamatkan dengan orang-orang soleh. Banyak fadilah-fadilah orang yang bisa memberi syafaat kepada yang lain. Di antaranya siapa? Orang yang mati syahid, orang yang hafidhul Quran, orang yang siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Alim alladhi ya'mal bi'ilmih. Apa lagi? Pemimpin yang adil. Enggak pernah dengar riwayatnya. Wallahu alam, mungkin. Siapa lagi yang ma'ruf? Yang sudah ma'ruf ada banyak.
Apa? Yang bisa memberi syafaat? Banyak. Ada banyak, ada keterangannya, ada kitabnya khusus bahkan. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Lupa namanya. Tim. Qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah thalatha al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Anbiya, thumma ulama, thumma syuhada. Para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Satu riwayat yang lain banyak masih ada. Salah satu cara paling simpel, paling gampang untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sholawat. Aqrabul ini manzilan yaumil qiyamah. Adanya salat dan paling dekat-dekatnya derajat kelak di hari kiamat antara aku dan kalian siapa yang paling dekat? Antara orang yang sunatan orang yang paling banyak sholawat. Semakin banyak kita sholawat, semakin dekat derajat kita dengan Nabi. Semakin dekat tempat kita di hari kiamat dengan Nabi. Kalau sudah dekat dengan Nabi, maka pasti apa? Di hari itu semuanya kemana-mana, matahari di atas kepala satu tinggal, ada yang kepanasan, ada yang tenggelam, katakan nanti urusan semuanya dekat dengan Nabi Muhammad. Apa hadis yang lain? Banyak riwayat yang lain. Apa riwayat-riwayat yang lain? Tentang masalah syafaat. Kalau dari ini dari minimal 3 lagi. Siapa saja orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada yang lain. Siapa saja orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada yang lain. Antum cari berikan 3 kan? Anak yang meninggal, banyak, sangat banyak. Setelah di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada orang tua. Dari 3 untuk pertemuan yang akan datang. Nanti sisa 3 banyak. Banyak. Saya sering nyebutkan. Karena lihat yang pertemuan yang sering bulan orang-orang ini rangkaian daripada hari kiamat. Yang keenam. السادس الحساب والقصاص في الموقف. قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Satu persatu bisa nampaknya mereka. Satu persatu dari kita pasti ditotal. Nggak ada yang luput sama sekali. Enak hidup di dunia ini, nggak ada paksaan. Antum mau taat, nanti ada totalannya. Antum mau maksiat, ya jangan lupa nanti ada totalannya. Al-hisab wal qisas, dibalas sesuai dengan amalnya kita masing-masing di hari kiamat. Anukhriju lahu yaumil qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kelak di hari kiamat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya. Iqra kitabaka, baca catatan amal. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup di hari itu kamu sendiri yang akan menghitung, yang mengetahui daripada catatan amalmu itu. Masing-masing, satu persatu tanpa ada meleset sama sekali. Mau itu sembunyi, tidak dikasih, tidak ketahuan orang siapapun, di hari itu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, siapa orang yang diberikan kitabnya kelak dari sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak dia akan dihisab perhitungan yang yasira, yang gampang, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, bahagia, senang, karena dapat catatan dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, lanjutannya apa?
Wa amma man uthabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u sallallahu alaihi muslimin wa yasla sa'ira wa na'udzubillahi min syarri. Semua tanpa terkecuali masing-masing akan diberikan kitabnya. Sallallahu alaihi muslimin. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan terucap apapun, ucapan apalagi perbuatan. Ucapan saja ditulis kok. Ucapan saja ditulis apalagi perbuatan. Sallallahu alaihi muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjaman. Al hadits. Ma minkum min tarjuman. Ma minkum min rajulin. Di sini min ahadin. Beda ya. Mungkin ada dua riwayat atau wallahu alam, atau tab'annya mungkin beda, wallahu alam. Tidaklah salah satu di antara kalian dipastikan kelak di hari kiamat sayukallimuhu rabbuhu, langsung akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bainahu wa bainahu wa laysa bainallahi wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah, tidak ada perantara antara kita tatkala berjumpa dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu semuanya tanpa terkecuali. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibnu adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yas'alu an khamsin. Hatta yus'alu an khamsin. An umurihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Muslimin. La tazul qadama 'abdin. Tidak akan tergelincir kelak dari kiamat, karena semuanya akan melewati sirat yang tipisnya dalam riwayat lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam daripada 1000 pedang. Semuanya pasti akan melewatinya. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kalian pasti akan wariduha, melewatinya tanpa terkecuali, dan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tergelincir dari itu inda rabbi hatta yus'al an khamsin, sampai kamu kelak kita masing-masing akan ditanya tentang 5 perkara. An umri fi ma afnah, umur kita diberikan oleh Allah fi ma'afna, untuk apa kita perbuat, untuk apa kita lakukan daripada isi umur tersebut. Karena umur kita ra'su malik, umruka ra'su malik, umur kita modal kita. Allah Subhanahu wa taala sering dalam kitabnya Imam Haddad yang satunya Sabilul Idzikar, beliau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menjaga umur, usia. Allah SWT memberikan modal kepada kita manusia, modal yang sama. Tidak ada yang beda sama sekali. Walaupun secara zahir ada yang umurnya panjang lebih daripada 60, ada yang enggak sampai 60, cuma pada hakikatnya sama semua. Tinggal siapa, apa yang dia gunakan daripada umur tersebut, apa yang dia isi daripada umur tersebut. Umur itu tidak harus panjang, yang penting isinya, fungsinya. Berapa banyak umur yang panjang akan tapi enggak ada nilainya. Berapa banyak aulia as-salihin umurnya pendek-pendek akan tapi dikenang bahkan sudah ratusan tahun. An umri fi ma afna, umur dipakai untuk apa? Dia habiskan untuk apa? Dia isi untuk apa umur tersebut? Wa an syababihi fi ma ablah, dan dari waktu syababnya, waktu mudanya dia gunakan, dia isi untuk apa waktu mudanya tersebut? Sekarang yang antum sekarang ada di sini semuanya masih muda-muda, telah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An syababi fi ma abla wa malihi min aina iktasabu wa fi ma anfaqahu, dan dari hartanya dipertanggungjawabkan, dipertanyakan oleh Allah dari mana kamu bekerja dan dari mana, untuk apa kamu infakkan, dari mana kamu dapatkan, dari mana untuk kamu keluarkan. Masuknya keluarnya ditanya. Kalau masalah harta ditanya 2 kali, pertanyaannya 2 kali. Kau dapat dari mana, kau keluarkan untuk apa? Saking pentingnya masalah harta. Pertanggungjawabannya masalah harta sangat detail. Wa madza amila fi ma alima. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang talib ilm, santri. Apa yang telah kamu amalkan daripada ilmu-ilmu yang kamu pelajari? Apakah cuma jadi pembendaraan ilmu? Jadi cuma koleksi kitab tanpa diamalkan? Nauzubillahi min dzalik.
nanti jadi hujjah 'alaika. Ilmu bisa menjadi penuntun, penyelamat untuk kita, akan tapi naudzubillah min dzalik, ilmu juga bisa menjadi membuat orang celaka tatkala di hari kiamat tatkala tidak diamalkan. Tinggal dia amalkan atau enggak. Kalau enggak, nanti pertanggungjawaban dari Allah. Bahkan dalam riwayat masuknya kepada neraka sebelum masuknya orang-orang abadatul awthan, sebelum orang-orang penyembah berhala. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tu'uddanna al-huquq ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Bahkan sampai segini, Zuf. Bukan cuma manusia yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hewan dihisab. Kita lagi manusia yang mukallaf, balik berakal, emang dikasih khitab. Perintah oleh Allah, ini binatang. Dan benar-benar kelak hak itu akan diberikan dari kiamat. Ada lam taukid, ada nun taukid, dua taukidnya. Benar-benar sungguh kelak hak itu akan diberikan pada ahlinya, kepada yang berhak di hari kiamat. Hatta yugadu lisyatil jalha min syatil qarna. Sampai kelak syat apa syat itu kambing yang bertanduk, tatkala seumpama pun dia tatkala di bumi menyakiti, mendolimi kambing yang tidak bertanduk, kelak dikisos oleh Allah Subhanahu. Hewan dengan hewan saja dikisos, apalagi kita. Naudzubillah min dzalik. Hatta yugadu lisyatil jalha min syatil, karena apalagi kita. Ngeri kalau baca-baca seperti ini. Ya'mal ma syi'tum fa kama tadinu, dan lakukan semaumu. Yang jelas kamu akan dibalas sebagaimana kamu berbuat. Kalau kamu berbuat baik dibalas baik, berbuat buruk juga dibalas buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Simpel hidup di dunia ini. Baik, kelak juga dapat baik, buruk naudzubillah min dzalik pasti dibalas buruk saja. Bahkan sekelas binatang pun, bukan lagi manusia yang mengalih berakal, enggak. Binatang pun tatkala berbuat zalim selama di dunianya, kelak di hari kiamat kelak akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. La tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqal lisyatil jalha min syatil qarna. Sallallahu alaihi muslimin. As-sabi' al-mizan alladhi tuzanu fihi al-hasanat was-sayyi'at. Qala ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa qala ta'ala wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Termasuk rangkaian dari kiamat al-mizan. Termasuk rangkaian dari kiamat nanti ada timbangan. Apa yang ditimbang? Amal kita, al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan kita, kejelekan kita semua akan ditimbang. Wad'un mawadin al-qist di yaumil qiyamah. Kelak di hari kiamat akan dipastikan ada timbangan. Fala tudlam nafsun syai'a. Tidak ada satu pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina, walaupun itu sebiji atom sekalipun nanti akan didatangkan oleh Allah. Kalau itu perbuatan baik, kebalikannya kalau itu perbuatan jelek walaupun sebiji atom akan didatangkan oleh Allah. Wa kafa bina hasibin. Cukup kita sebagai penghitung kelak di hari kiamat. Allah pasti tidak akan luput meleset daripada hitungan tadi itu. Semua pasti dihitung. Wal waznu yawmal haqq, timbangan itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangannya dia termasuk orang-orang muflih. Faman khaffat mawazinuhu min dzalik, siapa orang yang ringan timbangannya fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Orang-orang ringan timbangannya orang-orang yang merugi, naudzubillah min dzalik. Bukan seperti timbangan di dunia. Walaupun ada beberapa riwayat mengatakan timbangannya ada gambarannya seperti ini. Akan tapi kalau timbangan di dunia paling ringan berapa? Timbangan paling ringan di dunia berapa? Berapa paling ringan timbangan? 1 gram. Kalau 1 on itu 10 gram. Di atasnya on berapa? Gak pernah ke pasar ya itu orang. 10 gram itu 1 on. 10 on 1 kilo, 10 kilo
100 kilo baru 1 kintal. 1000 kilo 1 ton. Di akhirat lebih daripada itu. Di bawahnya gram enggak ada. Kalau di sana fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin, debu ada timbangannya. Di sini di dunia ada timbangan debu. Ada di akhirat ada timbangan debu nanti. Ya apa bentuknya wallahu a'lam. Yang jelas itu ada timbangannya masing-masing. Walaupun kita tidak boleh kecil hati. Orang beriman tidak boleh kecil hati, tidak boleh takut atas semuanya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di kitab Bukhari atau di kitab Ihya hadis yang terakhir riwayat yang Sahihul Bitaqah. Tatkala dia selama hidup di dunia maksiat, selama hidup di dunia nakal lah kasarnya. Berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala didatangkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah sadar sendiri, sudah mengaku bahwasanya dia orang jahat, bahwasanya dia orang fasik dan seterusnya. Dia merasa sudah bakal binasa diriku, bakal hancur diriku, bakal masuk neraka. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak akan dizalimi hari ini. Sekecil apapun perbuatan maksiatmu akan ditulis, sekecil apapun perbuatan kebaikanmu akan ditulis. Didatangkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan amal jeleknya, maksiatnya tinggi, banyak, besar. Ditaruh di hifz, ditaruh di timbangan yang jelek. Enggak punya amal sama sekali. Punya cuma 1 bitokoh. Apa bitokoh itu? Kertas, kartu. Cuman ada 1 kertas. Kata Allah SWT, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Orang ini sudah sadar, ini sudah iktiraf, sudah mengaku bahwasanya sudah aku orang hancur, aku binasa karena masuk neraka sudah. Kata Allah SWT, kamu tidak akan dizalimi, masih ada kebaikanmu cuma berupa 1 kertas. Kata orang tersebut, apa bandingannya 1 kertas dengan segini banyak amal jelek, amal maksiat ya Allah? Kamu tidak akan dizalimi. Kertas tersebut ditaruh oleh Allah SWT di timbangan kebaikan jauh. Kalau bahasa Jawanya, ini lebih berat. Jeglek langsung. Ini lebih berat daripada amal jelek yang besar tadi, yang banyak tadi itu. 1 kertas timbangannya jauh lebih berat daripada semua amal jelek. Orang tersebut terkeheran. Kenapa kok bisa ini? Kertas apa ini dalamnya? Kok bisa mengalahkan segini banyak amal jelek, amal maksiat, padahal ini cuma 1 kertas kan? Ringan, ditiup saja terbang. Akan tapi di hari kiamat kertas tersebut lebih berat daripada semua amal jelek seumur hidup maksiat kepada Allah. Akan tapi dia punya 1 kertas tadi. Apa dilihat? Tertuliskan la ilaha illallah, kalimat tauhid. La yusawi bi kalimatillah, tidak sama dengan kalimat Allah seberapa besar pun keburukanmu, kejahatanmu, kalau dibandingkan dengan kalimat tauhid, syahadat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya pasti lebih berat kalimat tauhid. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Sejelek apapun, senakal apapun, sebejat apapun, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau husnudzon kepada makhluk saja diharapkan, kok dianjurkan, apalagi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haslatan laisa faqama syai'il khair husnudzon billah bi ibadillah. Jangan pernah sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak hari kiamat pasti ada itu. Al-mizan, ditimbang. Yang 8, الثامن الصراط وهو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون بعد انصرافهم من الموقف فتثبت عليه أقدام المؤمنين الطائعين ويمر عليه أهل الجنة فمنهم من يمر عليه كلمحة البصر ومنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر عليه كالجواد ومنهم من يكون بطيء السير عليه وذلك كله على حسب أعمالهم وتزول عنه أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعون في النار. Yang 8, peristiwa daripada hari kiamat kita pasti melewatinya satu persatu tanpa terkecuali. Yaitu apa? As-sirat, jembatan. Tariqun yud'a ala dhahri jahannam. Jalan yang diletakkan di atas daripada neraka jahanam. Yamurru bihal awwalun wal akhirun. Semuanya pasti lewat situ tanpa terkecuali. Ba'da insirafi minal mawqif, tatkala sudah selesai semua tadi itu, timbangan, hisab, kisos semuanya selesai. Sekarang lewat daripada sirat.
Fatasbutu ali aqdamil mu'minin at-ta'in. Kaki-kaki orang yang beriman akan tetap jalan dengan langkah yang kuat, tidak tergelincir sama sekali, tidak jatuh. Wa yamurru ali ahlul jannah. Jalan kemudian masuk kepada surga. Faminhum man yamurru ali ka mahadil basar. Ada di antara mereka yang jalan sekedipan mata, saking cepatnya. Langsung nyampe ke surga. Ada seperti kalbarki, apa barki? Kilat. Wa minhum man yamurru alaihi kaljawad. Ada yang jalannya seperti kaljawad. Apa jawad? Kedermawanan. Kalau di sini artinya kedermawanan. Kuda yang cepat, kuda yang bagus. Tangkas. Wa minhum man yakunu kabati yasir alaihi. Ada juga yang jalannya pelan. Padahal kalau ala hasbi amalihim, itu semua tergantung amal kita. Walaupun hidup di dunia mungkin dia ahli sirkus sekalipun, kalau amalnya jelek nggak bisa jalan di sana. Merangkak di sana, bahkan bisa sambil tertatih-tatih jalan di sana. Tergantung dari amalnya. Kalau dia amalnya bagus, kalau jalannya cepat, semakin cepat. Fatazulu anhu aqdamul kafirin wal usam minal mu'minin sallallahu minal muslimin. Dan kelak akan tergelincir kaki-kaki daripada orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat selama hidupnya. Yaquna finnar, dan mereka semua akan tergelincir masuk api neraka. Sallallahu muslimin. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan dipastikan semua dari kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika, itu ketentuan daripada Tuhanmu, hatman, pasti, magdiyah, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summan najil ladzina taqaw, yang akan diselamatkan hanya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadrud dhalimina fiha jisiya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir, dia akan tergelincir semua masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yadribu as-siratu baina dhahri jahannam فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسول ودعوى الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. Yudrabu sirat baina dhahri jahannam, kelak sirat itu akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yajuzu. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umatku pertama kali yang lewat di sirat tadi itu. Karena pertama kali yang diperbolehkan lewat sirat, bahkan pertama kali yang masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala Nabi dan umatnya. Wa la yatakallamu yawma'idin illa rasul. Tidak ada yang berani berbicara di hari itu kecuali para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dawa rasul yawma'idin, dan tahu dakwanya para rasul itu di hari itu. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah. Enggak mikiri yang lain sudah, ya Allah selamatkan. Enggak mikiri saudara, anak, istri, enggak ada. Ya Allah sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya. Nafsi nafsi. Semuanya mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Enggak ada satupun makhluk yang bisa menjamin daripada keselamatannya dia. Lalu min fi jahannam kalalib mislu syauki sa'dan. Apa ini? Syok atau syok? Tahu syok? Duri. Sa'dan, apa sa'dan? Wallahu alam, ini cari nanti artinya. Di di jahannam itu ada anjing-anjing seperti durinya sa'dan. Monyet, kera tidak berekor, jenis tumbuh-tumbuhan, burung merpati. Wallahu alam. Mungkin panjang gitu. Saking panjangnya daripada ini? Kalau di itu anjing namanya apa? Bukan kukunya, cakarnya.
Wa fi jahannam kalalib mislu syauqati sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa besarnya kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu akan menghancurkan daripada tulang belulang manusia. Takhtufun nasu bi amalihim, akan dihancurkan, dibinasakan sesuai dengan amal-amal mereka. Salimna wal muslimin. Dihancurkan, dilupas atau dikelupas, dibuka kulit daripada tulang, dilepas kemudian dikembalikan lagi. Salimna wal muslimin. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an? La ilaha illallah nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali hancur, dikelupas semua kulit dari tulang belulang semua, hancur binasa, dikembalikan lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, hancur lagi, kembalikan lagi. Liyadhuqul adab, supaya merasakan pedihnya adab dari Allah Subhanahu. Enggak ada berhentinya, enggak ada selesainya. Kalau di dunia, selama kita hidup di dunia, enggak enaknya masih enak. Mungkin habis enggak enak, bentar lagi enak. Cuman di sana enggak, tambah enggak enak. Tim? At-tasi' al-hawdu li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hawdi masirati syahr wa zawayahu sawa' ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu adyabu min al-misik wa kizanuhu ka nujumis sama' man syariba minha fala yadhma'u abadan wa likulli nabiyyin hawdun yashrabu huwa wa ummatuhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk rangkaian daripada hari kiamat, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya seperti apa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haudi masiratu syahrin. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besarnya seperti perjalanan 1 bulan. Semana besarnya? Perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawa, perseginya sama. Masirah syahrin. Kurang lebih perjalanannya, lebar, luas, panjangnya semuanya 1 syahr. 1 bulan. Ma'hu abjad minal warq. Airnya lebih putih daripada warik. Apa warik? Susu. Wariku abjad minal misik. Harumnya lebih harum daripada misik. Wa kizanuhu ka nujumis sama'. Apa namanya? Itu loh apa? Buat minum gelas atau cucingnya itu jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit, saking banyak. Karena itu dibuatkan untuk menuangi daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syariba minha, siapa orang yang minum di situ, la yadma ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Berkatnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama, orang-orang saleh mengatakan permintaan mereka, doa mereka yang pernah Al-Fakir temukan, bukan cuma minum daripada telaga Nabi SAW, memegang daripada tangan Nabi SAW. Permintaan mereka bukan cuma minum dari tangannya Nabi, akan tapi memegang dengan tangannya Nabi SAW. Walikulli Nabi haudun yashrabu wa ummatuh. Setiap Nabi itu mempunyai haud telaga yang akan diminum dia dan para umatnya. Karena Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap Nabi itu mempunyai telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan kelak dari kiamat yatabahuna, saling membanggakan atau saling menonjolkan siapa yang paling banyak diberikan daripada minuman tadi. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap aku yang paling banyak untuk menuangi daripada haud tersebut di hari kiamat, karena yang paling besar yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidina Aisyah atau Sayyidina Fatimah, tatkala beliau mau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Fatimah atau Sayyidina Aisyah, kelak di hari kiamat, kelak aku kalau sudah meninggal, kamu akan berjumpa denganku di telagaku. Kalau tidak, maka kamu akan menjumpaiku sebelum sirat.
jumpai aku di salah satu 3 tempat kan gitu. Yang pertama kapan? Ketika hisab, atau kalau enggak ketika sebelum melewati sirat. Yang ketiga terakhir, kalau enggak ketika haud di telagaku. Aku tidak akan meleset daripada 3 tempat ini. Itu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tempat tadi. Wallahu taala a'lam bissawab.